الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وأفضل الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله الذي أمركم بالطاعة والعبادة ونهاكم بالظلم والمعصية، فلا يكون ذلك لخسرانكم وهلالكم، ولكن الله يرحمكم وأنزل نعمه عليكم فأطيعوه واعملوا الصالحات واجتنبوا عن السيئات، لأن الله جزاء أعمالكم، أثابكم بصالح أعمالكم وعذبكم بسيء أفعالكم. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam, habibana wa habiballah, nabiyuna wa nabiyallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, dan mudah-mudahan bisa sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan kita semua juga bisa termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jum'ah yarhamkumullah, saya selaku khatib senantiasa berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi, umum untuk seluruh jamaah. Yang pertama, berwasiat untuk senantiasa menjaga dan memegang teguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berwasiat untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berwasiat untuk senantiasa saling mengingatkan, saling bantu dalam rangka menyatakan, dalam rangka mengaktualisasikan seluruh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Karena hanya dengan itu, hanya dengan keimanan yang kokoh di dada kita, kemudian kita nyatakan dengan dua kalimat syahadat yang kita senantiasa lantunkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita berazam seluruh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan itu kita kejawantahkan dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Hanya dengan itu kita akan mampu menjadi golongan yang Allah akan berikan kebahagiaan kehidupan. Kebahagiaan itu yang senantiasa kita pinta sama Allah. Melalui rintihan doa kita bermunajat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan fana di dunia, kebahagiaan kekal yang nanti Allah janjikan di surganya Allah, ataupun terbebas dari api neraka, tidak mungkin akan Allah karuniakan apabila tidak ada dalam diri kita nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah salat Jumat yarhamkumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin hanya kata itu yang patut terucap dari lisan kita atas berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang paling utama adalah karunia keistiqomahan kita dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita nggak ada yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat yang teramat besar yang harus kita syukuri dan tidak boleh kita lupakan. Pun demikian, hari ini kita sudah bertemu dengan tamu yang kita mintakan kepada Allah dari jauh-jauh hari. Ketika kita masuk di bulan Rajab, kita bermunajat kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan hari ini kita ada di bulan suci Ramadan. Allah mengabulkan doa kita. Hajat kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, Allah kabulkan hari ini. Maka jadilah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan paling tidak saya kategorikan menjadi 4 golongan. Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yang hanya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Siapa mereka? Seluruh orang yang hidup hari ini tanggal 1 Ramadan kemarin masih hidup, maka mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan. Terlepas dari itu, beragama Islam, non-muslim, laki-laki, perempuan, anak kecil, tua renta, dan lain sebagainya. Ketika mereka hidup pada tanggal 1 bulan suci Ramadan, maka mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ada golongan yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian Allah panggil orang itu bertemu dengan bulan suci Ramadan dan Allah berikan undangan kepada orang itu. Siapa mereka? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang Allah seru tidak ya ayyuhan nas, tidak semua manusia, tapi orang-orang yang beriman yang Allah seru. Allah telah menyiapkan berbagai kebahagiaan, Allah telah menyiapkan berbagai pahala di bulan suci Ramadan. Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang Allah seru. Ketika kita mau masuk ke sebuah konser yang sangat besar, kalau tidak punya tiket, kita hanya bisa melihat dari luar. Pertandingan sepak bola yang teramat besar, ketika kita nggak punya tiket, maka nggak akan bisa masuk ke dalamnya. Pun demikian, Allah telah memanggil khusus dengan undangannya, ya ayyuhalladzina amanu. Maka jauh-jauh hari ketika sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan, para ulama mengingatkan, hayu perbaharui nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yarhamkumullah. Kemudian yang ketiga, ada golongan mereka yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui undangannya, tetapi mereka tidak mengindahkan undangan itu. Mereka mengakunya beriman, tetapi dalam proses penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berpuasanya sama halnya dengan yang Rasul wanti-wantikan kepada umatnya. Kata Rasulullah SAW yang maknanya kurang lebih seperti ini, nanti di yaumil mahsyar
akan ada golongan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku berpuasa, tetapi yang mereka dapatkan tidak lebih hanya lapar dan haus saja. Mereka mengaku beriman, berpuasa iya, gibahnya jalan terus. Mereka berpuasa, tetapi membicarakan orangnya tidak pernah henti, menyakiti tetangganya tidak pernah berhenti, tidak pernah sayang kepada anak yatim, tidak pernah melihat tetangga yang kesusahan, tidak mau membantu dan lain sebagainya. Merekalah golongan yang Allah panggil tetapi menyia-nyiakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang kita harapkan kita menjadi orang-orang yang ada di dalamnya. Siapa mereka? Mereka yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan undangan khususnya. Kemudian mereka menimpali undangan itu dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? La'allakum tattaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai tanggal 1 Ramadan kita melakukan ritual ibadah saum, tilawah Al-Qur'an, qiyamul lail, bersedekah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan itu menjadi satu bentuk pernyataan kita bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menepati atau mengabulkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sangat merindukan berbagai kebahagiaan yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti ketika Allah selesai memberikan pembelajaran kita pada bulan suci Ramadan, kita keluar ke bulan Syawal, kita pun termasuk orang yang bertitel muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ila dzikrillah. Alhamdulillahilladzi waffaqna li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ما تعاقب الأوقات والساعات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإياي فقد فاز فوزا عظيما. استمعوا بقول الله تعالى في كتابه العزيز واعلموا أن الله أمركم أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jamaah salat yarhamkumullah, di penghujung khutbah yang kedua ini sekali lagi khatib berwasiat dan mengajak, mari jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian azamkan, niatkan kita akan mengajawantahkan seluruh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan itu menjadi satu bentuk pernyataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menginginkan keimanan dan ketakwaan itu akan senantiasa ada dalam diri kita. Sampai nanti habis waktu kita di dunia, Allah memanggil kita melalui tangan makhluknya yaitu malaikat Jibril. Mudah-mudahan hanya satu kalimah ini yang terucap dari lisan kita secara fasihah
yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa iqamus shalah.